Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam usaha apapun. Nah, untuk video kedua kali ini saya akan membahas lagi tentang pusaka berupa pusaka keris. Di pusaka yang akan kita bahas kali ini seperti ini pusakanya. Bisa kita lihat sangat gagah sekali, gagah, cantik sekali. Nah, kita mulai dari sandangannya. Sandangan seperti ini adalah sandangan yang kita sebut Branggah Jogja. Nah, kalau di Solo kita sebut dengan ladrang yang seperti ini, yang ada seperti kapal seperti ini. Kalau di Jogja kita sebut dengan branggah. Nah, bentuknya lebih sederhana daripada Solo. Nah, kalau di Branggah Jogja, dari sini, dari godong ke sini ke godongannya seperti lurus set. Nah, bentuknya lebih seperti simbol merek sepatu yang centang-centang itu. Nah, yang selanjutnya dedernya masih sama, deder atau handle ya, bergaya Jogja. Lalu ini ada mendaknya, bahannya sama antara deder dan warangkanya, pelokannya ini dari kayu kemuning. Nah, untuk aksesorisnya ada pendok pendok selorok kalau nggak salah, ya, pendok selorok. Nah, kita lihat seperti apa isinya teman-teman. Nah, seperti ini kerisnya, sangat cantik, gagah, berwibawa, atau teman-teman di perkerisan suka bilang gagah merbawani. Nah, pamornya bisa kita lihat deling sekali, deling. Fokus. Nah, dari penataan pamornya yang sedemikian rupa seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari samping seperti ini, dari penampang samping seperti ini, sekilas seperti 3 dimensi ya. Ini bentuknya ini. Wah, ini yang dinamakan pamor Mrutu Sewu ya, pamor Mrutu Sewu. Nah, ini kalau pamor biasanya, kalau pamor yang bulat-bulat seperti ini, filosofinya, harapannya adalah lebih ke pamor kerejekian. Nah, diharapkan, didoakan oleh sang empu bahwa semoga kelak pemilik keris ini dan selalu dimudahkan dalam usahanya, rezekinya begitu. Nah, beralih kita bahas dapurnya. Nah, kita dari ricikannya dulu. Nah, di sini ada kembang kacang pogok seperti ini ya, pogok. Lalu ada jalen, lambe gajah 1, ada pijetan, lalu tikal alis. Nah, dan di belakang ada greneng. Nah, ke atasnya tidak ada sogokan dan tidak ada odo-odo atau geligir sapi. Nah, dengan ricikan seperti itu yang kami sebutkan, ini adalah masuk ke dalam dapur atau rancang bangun dapur Mundarang. Nah, seperti ini teman-teman, keris dapur Mundarang. Sebenarnya ada beberapa dapur yang sama, keris lurus juga, mirip dengan dapur Mundarang ini, cuma ada beberapa perbedaan ricikan. Misal kalau sekilas seperti ini mirip dengan pasopati ya, kembang kacang pogok, ada jalen. Nah, bedanya dengan pasopati, kalau pasopati lambe gajahnya 2, kalau ini 1. Lambe gajahnya 2, kalau ini 1. Mohon dikoreksi teman-teman dan para senior kalau ada kesalahan dalam review saya. Nah, ada lagi ricikan kalau di pasopati itu
kita bisa temukan yang namanya sogokan di sini, sogokan rangkep. Nah kalau di sini nggak ada sogokannya rangkep. Nah kalau greneng sama, di Pasopati ada greneng. Ada lagi satu lagi dapur yang mirip dengan Mundarang ini, sama, malah justru lebih mirip, tanpa sogokan, pakai greneng, lambe gajah 1, jalen 1. Bedanya cuma di bentuk kembang kacangnya. Kembang kacang yang biasa kita temuin di keris-keris itu yang gelung. Itu termasuk dapur Tumenggung. Nah, untuk filosofinya ini adalah untuk keberanian dan wibawa. Nah, seperti bentuknya bisa kita lihat ya, gagah merbawani, atau biasa disebut birawa. Pasikutannya birawa. Pasikutan itu kesan pertama, first impression kita dalam melihat keris. Wah, nih kerisnya gagah. Nah, mungkin untuk teman-teman dan para senior ada sedikit keanehan ya antara kerisnya. Kalau kerisnya bisa kita lihat seperti ini dengan wadidang yang merau nangkup seperti ini, dan wilah yang sebutnya godong pohung itu singkong ya. Wilahnya seperti daun singkong sampai ke atas, seperti daun singkong seperti ini. Ini adalah ciri khas dari Tangguh Surakarta, atau biasa kita sebut Tangguh PB, Pakubuanan. Kenapa saya bilang ada keanehan? Nah, kalau dari kerisnya yang merupakan Tangguh PB, tapi warangkanya bisa kita lihat warangka Jogja, bukan ladrang Solo ya. Nah, ini sering juga ditemukan antara PB dan HB. Jogja itu sering sering tidak tepat dalam sandangannya. Tapi ini nggak masalah. Nah, bisa kita lihat di sini. Fokus. Serat-serat besinya sangat pulen, lumer. Nah, tapi ya namanya udah sepuh ya, kemakan umur. Ini ada pori-pori yang terbuka dikarenakan termakan oleh korosi. Nah, ini kenapa sih terjadi korosi di keris? Nah, yang pertama bisa karena keris itu tidak terawat. Keris lokasian biasanya teman-teman pemburu atau hunter keris itu nyebutnya keris lokasian. Sama yang punya nggak dirawat, mungkin karena ada takut atau faktor lain gitu kan. Itu bisa menimbulkan korosi, atau bisa karena proses pewarangan. Nah, sebenarnya pewarangan itu sendiri tidak menimbulkan korosi ya. Pewarangan itu justru kita membuat patina atau layer pelapis di bilah keris kita yang melindungi keris kita dari karat atau korosi. Nah, apa yang menyebabkan korosi saat pewarangan? Nah, tepatnya sebelum pewarangan kita biasa mengenali dengan proses mutih. Nah, itu kita menggunakan asam, air kelapa, biasanya air kelapa, mengkudu. Air kelapa kan kalau misalkan disimpan lama itu sifatnya asam asetat. Lalu kalau dengan air jeruk nipis itu asam citric acid, asam citrus, itu juga dapat memakan besi. Makanya saran ke teman-teman, untuk kerisnya jangan terlalu sering dijamah, terlalu sering diwarangi. Kenapa? Kita cukup pewarangan itu adalah cukup ketika kita melihat bilah kita sudah mulai ditumbuhi karat. Itu artinya lapisan patina atau lapisan warangnya sudah terluka dan terekspos dengan udara di luar. Nah, itu baru kita warangi. Kalau masih bagus seperti ini, masih deling tanpa indikasi karat, nggak perlu diwarangi. Cukup kita minyaki, minimal itu sebulan sekali. Nah, kita lihat pamornya.
fokus. Nah, pamornya deling sekali. Ini kelupaan, ini masalah tangguh. Ini termasuk tangguh PB. Saya sendiri agak susah membedakan karena keris nom-noman Mataram ini termasuk keris yang agak susah ditangguh karena besinya yang sudah sangat bagus dan hampir seperti besi di era Kamardikan. Nah, ini fokus. Nah, bisa kita lihat korosinya sebenarnya udah banyak. Korosi seperti ini. Nah, ini tangguh PB antara PB 5 atau PB 7, teman-teman. Mohon dikoreksi teman-teman dan para senior kalau misalkan kesalahan saya dalam hal penangguhan begitu. Nah, kita lihat tua sekali teman-teman, dan tua dan gagah. Nih tua-tua keladi. Makin tua makin jadi makin gagah tuh. Oke teman-teman. Nah, iya, untuk biasanya keris seperti ini sangat bagus untuk dipakai oleh para pemimpin terutama ini TNI, Polri, atau kepala desa atau perangkat pemerintahan. Ini sangat bagus jika menggunakan keris ini sebagai ageman, karena filosofinya sendiri untuk kewibawaan dan kedikdayaan tanpa melupakan filosofi pamornya. Ini filosofi pamor untuk kerejekian. Oke, cukup untuk review pusaka di episode kedua kali ini. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dalam review atau kesalahan penangguhan dan lain-lain. Mohon untuk dikoreksi di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.